Melalui para pemuda, pada 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia sepakat mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Dalam prosesnya, bahasa Indonesia mengalami perjalanan panjang, sampai akhirnya resmi diakui sebagai bahasa nasional Republik Indonesia. Sebagai bahasa yang digunakan di Republik Indonesia, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, media penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta media pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nugroho, 2015, HAM 285. Dalam kajian sosiolinguistik disebutkan bahwa bahasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan masyarakat. Bahkan, bahasa dianggap sebagai ciri atau identitas suatu kelompok masyarakat. Artikel ini akan memberikan paparan tentang bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia dari tinjauan sosiolinguistik tentang bahasa dan identitas. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik dan merupakan keilmuan interdisipliner antara sosiologi dan linguistik. Sebelumnya, pada bahasan berikut akan dibahas terlebih dahulu sejarah singkat perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Republik Indonesia. Sejarah singkat perkembangan bahasa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang dibangun atas dasar keberagaman suku bangsa dan budaya. Pengambilan keputusan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Republik Indonesia bukanlah perkara yang mudah diputuskan. Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk yang banyak dan beragam, 47% dari populasi Indonesia pada tahun 1930 berasal dari suku Jawa. Artinya, bahasa Jawa adalah bahasa yang memiliki penutur paling banyak di Indonesia. Meskipun begitu, bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa nasional karena beberapa alasan. Beberapa di antaranya adalah karena bahasa Jawa adalah bahasa yang rumit dan adanya hierarki dalam bahasa Jawa yang menjadikan adanya perbedaan penggunaan bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan seseorang yang posisi sosialnya berada lebih rendah dan lebih tinggi. Hal ini akan menyulitkan bagi penutur baru. Di sisi lain, bahasa Melayu yang menurut sensus tahun 1930 hanya memiliki 1,6% penutur di Nusantara, dipilih menjadi bahasa persatuan di Indonesia, dan kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia bukanlah dilakukan tanpa alasan. Meskipun dengan jumlah penutur yang jauh lebih sedikit dari jumlah penutur bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebagai dua bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di Indonesia, bahasa Melayu adalah lingua franca atau bahasa penghubung bagi penutur yang tidak memiliki bahasa yang sama di wilayah Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan. Selain itu, dalam perkembangannya, bahasa Melayu telah banyak digunakan oleh para nasionalis. Artikel pada surat kabar yang dibaca oleh para politisi Indonesia saat itu pun banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Hal ini mendorong para pemuda menjadikan bahasa Melayu yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Deklarasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Meskipun begitu, bahasa Melayu yang kemudian dinamai bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda itu belum sepenuhnya disahkan menjadi bahasa nasional. Saat itu, bahasa Indonesia masih berstatus sebagai bahasa persatuan sampai akhirnya diresmikan sebagai bahasa nasional sesaat setelah kemerdekaan Indonesia. Ledon, 2003, Lab 5, 6, Montolalu dan Suryadinata, 2007, Ton, 3940. Dengan disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Republik Indonesia, secara otomatis bahasa Indonesia juga memainkan perannya sebagai lambang dan jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa
Bahasa tidak semata dilihat sebagai sebuah sistem bunyi, tapi juga dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan melekat pada manusia dan masyarakat. Edward menyebut, ada hal lain dari bahasa selain fungsinya untuk berkomunikasi. Artinya, adanya hubungan lain dalam bahasa yang menunjukkan adanya hubungan bahasa dengan identitas. Lebih lanjut, Edward juga mengatakan bahwa bahasa dapat dianggap sebagai ciri penanda seseorang. Menurut Gopner, kata identitas